Kali ini aku Bening dari Persatuan Tenis Meja Universitas Brawijaya akan menemani kalian pada episode hari ini. By the way, kalian udah tahu belum nih apa itu Persatuan Tenis Meja Universitas Brawijaya? Jadi, Persatuan Tenis Meja Universitas Brawijaya atau disingkat PTMUB adalah unit kegiatan mahasiswa yang menjadi rumah bagi para pecinta tenis meja. PTMUB dibentuk pada tahun 2000 dan PTMUB mempunyai slogan nih teman-teman, yaitu dari komunitas, jujur sportivitas, raih yang teratas. Oke teman-teman, yuk saksikan 8 berita dari kampus di Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar pada program Kampus Plus 62 hari ini. Divisi K3L Universitas Brawijaya menggelar pelatihan dan sertifikasi pertolongan pertama pada kecelakaan. Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan kampus UB Veteran, UB Dieng, UB Kediri hingga UB Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi ini menggunakan standar yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ketua Divisi Keselamatan Kerja Universitas Brawijaya Profesor Komariatus Solihah mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda yang ditujukan agar Civitas Kampus Biru mampu memberikan pertolongan pertama jika terjadi sebuah kejadian di dalam kampus. Kami dari divisi K3L, yaitu banyak sekali orang belum paham apa itu divisi K3L. Jadi di sini adalah divisi K3L itu adalah divisi yang bagian unit dari Universitas Brawijaya di bidang keselamatan dan kesehatan lingkungan di Universitas Brawijaya, dengan melihat dampak dari kegiatannya sehari-hari sebagai dosen dari Tendik itu penyakit akibat kerjanya apa. Jadi tidak hanya penyakit akibat kerja keluhan, yaitu posisi duduk yang belum benar, yaitu di sini adalah terjadinya gangguan musculoskeletal disease, kemudian gangguan nyeri otot dan lain-lain, memegang laptop yang belum sesuai. Jadi di sini ada ergonomis gitu ya. Nah, salah satu kegiatan di akhir tahun penghujung 2024 ini adalah pelatihan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja lingkungan Civitas Akademi Universitas Brawijaya. Nah, ini adalah lanjutan dari kemarin seluruh Civitas karyawan, salah satunya adalah dari Tendik, tenaga pendidikan, dan dari dosen, seluruh kampus yang ada di UB, yaitu dari veteran, kemudian Dieng, kemudian UB Kediri dan UB Jakarta. Itu kita ambil 2, yaitu untuk pelatihan ahli K3 umum dari Kemenaker. Nah, setelah itu alhamdulillah ada 59 dan lulus semua, itu tersebar dari seluruh fakultas. Melalui pelatihan ini, Universitas Brawijaya berharap agar keselamatan kerja menjadi standar dalam kegiatan keseharian di Universitas Brawijaya dengan memiliki tim atau personil yang mampu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ketua Divisi K3L Universitas Brawijaya Profesor Komariatus Solihah mengatakan bahwa kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan tindakan yang menjadi ujung tombak ketika terjadi kecelakaan kerja. Pertolongan tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga korban mendapat tindakan perawatan pertama sebelum dirujuk ke klinik atau rumah sakit. Untuk itu, Divisi K3L mengadakan sertifikasi dan pelatihan dengan standar Kementerian Tenaga Kerja. Untuk hari ini adalah pada tanggal 4 sampai 6 besok Desember 2024 adalah pelatihan P3K. Urgensi dari pelatihan ini adalah tindak lanjut dari dia setelah pelatihan ahli K3 umum, kemudian adalah pelatihan P3K. Jadi sudah spesialis. Besar harapannya adalah sebelum apabila terjadi naudzubillah ini namanya juga K3 itu pencegahan. Jadi sebelum tindak lanjut ada mahasiswa atau Civitas Akademi itu mengalami kecelakaan atau pingsan misalkan, kemudian
akan segera ditindaklanjuti begitu sebagai langkah awal sebelum dibawa ke UB klinik ataupun RSUB begitu. Nah, ini salah satunya urgensinya, yang mana dari P3K ini otomatis tidak hanya pelatihan ini materi faktanya, tapi memang workshop, dan hari terakhir nanti hari Jumat itu adalah untuk ujian online dari Kemenaker Pusat begitu. Ini batch 1 ada 25 peserta yang terdiri dari dosen dan tendik di Universitas Brawijaya. Pelatihan akan berlangsung hingga tanggal 6 Desember, dengan ujian dari Kementerian Tenaga Kerja sehingga materi dan kemampuan peserta sudah sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Universitas Brawijaya menggelar pertemuan untuk menyusun roadmap dalam kolaborasi global. Melalui Medical Technology Global Partnership Association, Fakultas Kedokteran menjajaki kerjasama dengan Tiongkok dan Malaysia. Ketua MTGPA Profesor Agustina Triindharti mengatakan bahwa inisiasi ini merupakan upaya Fakultas Kedokteran untuk melangkah lebih maju sesuai dengan rencana strategis universitas. Jadi memang sesuai dengan rencana peningkatan IKU, internasionalisasi Fakultas Kedokteran dan Universitas Brawijaya, memang salah satu kegiatannya adalah membentuk suatu asosiasi internasional. Harapannya adalah meningkatkan networking, kemudian student mobility, dosen mobility, peningkatan kolaborasi dan inovasi terkait dengan bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat ke depannya. Juga terkait dengan merespon industrialisasi ya, jadi digitalisasi ke arah teknologi kedokteran, karena kita menyambut dari UTM yang memang sudah mereka sustain terkait dengan pengembangan nanoteknologi yang sudah sampai ke industri, sehingga kita mencoba bekerja sama terutama dengan UTM, kemudian ada Jepang, dan tadi pengembangan 3D yang segera akan terrealisasi bekerja sama dengan Cina dan Malaysia. Agustina berharap dalam waktu dekat pihaknya dapat bersinergi dengan kampus dari Malaysia yaitu University Teknologi Malaysia. Sebanyak 535 lulusan dari berbagai program studi secara resmi di Wisuda Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT dalam upacara Wisuda ke-70 Universitas Semarang. Hingga tahun 2024, USM telah menghasilkan lulusan dan mewisuda sebanyak 51.290 orang yang terdiri dari 8.362 orang pada program diploma, 40.248 orang program sarjana, dan program magister sebanyak 2.680 orang. Torehan hasil yang membanggakan ini menjadi aset nasional yang diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa ke depan dengan bekal ilmu, pengetahuan, teknologi, serta keterampilan yang didapat sepanjang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. USM telah membekali para wisudawan-wisudawati dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta nilai-nilai yang membentuk karakter intelektual yang berkeindonesiaan. Yang berkeindonesiaan yang meliputi antara lain nilai-nilai profesionalisme, kebebasan akademis, budaya akademis, dan kejujuran intelektual. Juga termasuk kesadaran betapa pentingnya keberadaan kehidupan bangsa yang cerdas dan berbasis iptek. Selalu menghayati 4 pilar kehidupan bangsa, berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, dan sikap-sikap intelektual yang beradab, berhati, berakhlak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya kreatif, toleran, demokratis, tangguh, serta berani membela kebenaran.
Komisi Informasi Pusat lakukan visitasi, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi di Universitas Padjadjaran, Senin 2 Desember. Bertempat di ruang Livin Mandiri Rektorat Unpad, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko Agung Saputro, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin. Visitasi dan monef oleh Komisi Informasi Pusat ini dihadiri langsung oleh Rektor Unpad Profesor Arif Jamsulaksan Kartasasmita, Wakil Rektor 4 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Profesor Widya Setiabudi, serta pengelola PPID di tingkat universitas dan fakultas. Dalam kunjungan ini, Komisi Informasi Pusat meninjau sejumlah data dan informasi yang dimiliki Universitas Padjadjaran, serta melakukan kunjungan ke unit layanan terpadu. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin MH menyebut, Universitas Padjadjaran dilakukan visitasi sebab termasuk 10 badan publik terbaik. Hari ini Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengagendakan untuk melakukan visitasi terkait dengan monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2024. Visitasi ini adalah kegiatan atau tahapan terakhir dari Monep tahun 2024 yang kami pilih berdasarkan nilai-nilai terbaik dari 7 kategori badan publik. Jadi 7 kategori itu ya ada kategori kementerian, lembaga non-struktural, lembaga negara lainnya, kemudian partai politik, perguruan tinggi ya dan juga pemerintah provinsi. Nah, dari 7 itu nilai yang terbaik dari ratusan peserta Monep pada tahun 2024 itu kita pilih 10 badan publik yang terbaik nilainya secara random artinya. Dan saya kira di era teknologi digital ini itu memang sangat dibutuhkan oleh publik, oleh mahasiswa, alumni, ya, masyarakat, dunia kerja dan sebagainya. Kendati demikian, Komisi Informasi Pusat memberikan sejumlah catatan agar informasi publik dapat mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Unpad juga dinilai layak menjadi role model implementasi keterbukaan informasi bagi badan publik lainnya. Memang tadi ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Yang pertama misalnya berkaitan dengan bagaimana daftar informasi publik itu bisa menggambarkan bagi publik untuk mudah memahaminya, mudah menerjemahkannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang macam-macam. Dan saya kira ini nanti harus diperbaiki di tahun 2025. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa, terutama berkaitan dengan komitmen Pak Rektor yang hadir pada saat presentasi beberapa waktu yang lalu di Komisi Informasi Pusat dan juga tadi hadir dan lengkap sekali pasukannya, saya kira bisa saling beriringan untuk mendidik masyarakat, meliterasi masyarakat agar bisa melek terhadap keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi PPID Unpad Dandi Supriyadi PhD menyebut Unpad menjadi satu dari 4 klaster perguruan tinggi yang masuk dalam 10 besar badan publik terbaik secara nasional. Visitasi dan monef ini juga dinilai sebagai masukan bagi Unpad untuk melakukan perbaikan dan evaluasi untuk semakin baik di tahun depan. Jadi hari ini adalah jadwalnya visitasi dari Komisi Informasi Pusat dalam rangka menilai keterbukaan informasi di Unpad khususnya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Gitu. Jadi tidak semua badan publik divisitasi oleh Komisi Informasi. Dalam klaster perguruan tinggi negeri, Unpad menjadi satu dari 4 yang masuk dalam 10 besar nasional. Gitu. Jadi 10 besar ini adalah lintas kategori, lintas klaster, dan diantaranya ada kementerian, ada BUMN, dan dari PTN itu ternyata Unpad masuk ke dalam salah satunya. Jadi visitasi ini sebenarnya kami menilainya bukan sekedar penilaian atau pengujian begitu. Justru ini merupakan kesempatan kami untuk mendapatkan insight ya, masukan-masukan dari para komisioner mengenai apa yang selama ini kami lakukan sebagai PPID yang ternyata masih banyak kekurangan. Dan dalam visitasi ini juga kemudian para komisioner memberikan koreksi
perbaikan dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik di tahun depan. Jadi visitasi ini menjadi evaluasi buat kami untuk dinilai kembali di tahun depan menjadi lebih baik. Keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi pengelolaan perguruan tinggi, serta bertanggung jawab dan berorientasi pada pengelolaan sistem informasi yang baik. Dari Jatinangor, Sumedang, Divya Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Pesta Budaya dalam Pagelaran Karya Seni Tari atau Pakarna ke-16. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Hasanuddin Makassar berlangsung meriah di Baruga Andi Pangeran Petarani, Makassar. Sabtu, malam 23 November 2024. Sorakan penonton menggema usai menyaksikan 11 tarian yang memikat diiringi alunan musik tradisional, yakni tari saman, tari somperenglino, tari rebana, hingga tari eksotika Makassar. Penampilan DB3 Voice Visip Unhas serta dance modern Pakarna 15 dan 16 juga ikut memeriahkan perhelatan seni tari ini yang menjadikannya semakin spektakuler. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor DRG Muhammad Ruslin, memukul gong sebagai tanda dimulainya Pakarna ke-16 ini. Ia pun menyatakan kebanggaannya atas penampilan yang luar biasa dari 100 penari yang merupakan mahasiswa Unhas ini. Muhammad mengajak mahasiswa Unhas yang lulus pada jalur prestasi seni maupun olahraga untuk terus meningkatkan prestasinya hingga internasional. Ya, ini kegiatan awal mereka untuk disahkan bergabung di UKM Seni Tari. Mereka mempersembahkan pegelaran karya seni mahasiswa yang ke-16 dan sangat luar biasa. Betul-betul bisa menghibur dan mereka memperlihatkan talenta dan suatu karya yang sangat luar biasa. Salut dan luar biasa. Harapannya mudah-mudahan mereka terus mengasah apa yang telah mereka mulai lakukan, dan kami pesankan juga kepada mahasiswa yang terkhusus yang ikut dengan masuk di Universitas Hasanuddin melalui jalur prestasi olahraga seni dan keilmuan supaya terus meningkatkan prestasinya dan terkhusus bisa memperlihatkan karya yang monumental selama mereka menjadi mahasiswa dan akhirnya nanti menjadi cikal bakal dalam hal pengembangan talenta dan pengembangan sumber dayanya. Ketua Umum UKM Seni Tari Unhas, Akila Resti Amalia mengharapkan agar Pakarna ke-16 membawa dampak baik dalam melestarikan budaya dan menjadi wadah dalam menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Saya harap acara pegelaran karya seni mahasiswa yang ke-16 yang kami laksanakan ini dapat membawa dampak yang positif bagi teman-teman sekalian dalam melestarikan budaya kita bersama, dan juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Hasanuddin, khususnya di dalam bidang seni musik maupun seni tari. Persiapan penyelenggaraan Pakarna ke-16 ini termasuk proses latihan, memakan waktu selama 6 pekan. Dan biaya kegiatan itu mencapai 100 juta rupiah yang bersumber dari pengumpulan dana oleh panitia. Teman-teman anggota baru yang baru santai dikukuhkan itu berproses selama kurang lebih 6 pekan, Kak. Untuk rancangan anggaran biaya awalnya itu kita membutuhkan dana sebanyak 100 juta dan teman-teman itu berhasil mengumpulkan dalam waktu 6 pekan itu yang sudah ditentukan. Kalau dari kendala sendiri itu mungkin kan kita sebagai mahasiswa tuh jadi mungkin kendala teman-teman itu bertabrakan dengan jadwal akademik, susah membagi waktunya dengan akademik dan prosesnya, karena di siang hari ini teman-teman itu sibuk kuliah, terus malamnya itu kita lanjut latihan lagi proses di UKM Tari. Pakarna ke-16 yang mengangkat tema Buta Karang Nuangku Tanah yang Kurindukan. Tak hanya semata hiburan saja, namun juga untuk melestarikan budaya dan seni di Indonesia sekaligus, juga sebagai momen diterimanya 100 anggota baru UKM Seni Tari Unhas. Beginilah suasana kemeriahan GOR JK Arnatorium Universitas Hasanuddin Makassar dalam gelaran Veterinary Festival 2024. Pet Carnival ini diadakan program studi kedokteran hewan 30 November hingga 1 Desember 2024. Pet Carnival yang diadakan untuk memperingati HUT ke-14 Prodi Kedokteran Hewan ini melibatkan sejumlah instansi dan komunitas hewan yang turut memeriahkan kegiatan 2 hari tersebut. Mulai dari Balai Veteriner Maros, Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Dokpet Klinik, Komunitas Ayam KT Makassar juga komunitas pecinta hewan Maros. Pengunjung yang datang pun terlihat menghampiri setiap booth.
Mereka juga terlihat bermain dengan hewan peliharaan yang ada. Ketua Panitia, Muhammad Ardiansyah Nurdin, mengatakan jika kemeriahan Pet Carnival tahun ini juga diisi talk show dan ragam perlombaan. Mulai lomba anjing dan kucing sehat, kucing makan, merpati iris, fashion show hewan juga lomba mewarnai bagi TK dan SD. Ada juga lomba bagi mahasiswa berupa poster, supporter hingga Clash of Champions yang memperebutkan piala bergilir. Vet Festival ini adalah kegiatan kita tahunan untuk dari Prodi Kedokteran Hewan. Jadi ini adalah kegiatan kedua setelah tahun lalu. Yang tahun lalu itu kita namakan Vet Expo. Nah tahun ini kita membawa semangat baru dengan mengubah namanya dari Vet Expo menjadi Vet Festival. Karena kita merasa bahwa kegiatan seperti itu kan harus dia ceria ya. Harus betul-betul menyenangkan untuk semua orang. Makanya kita mengambil nama Vet Festival. Nah dari kegiatan ini semuanya kita berharap bahwa semua kerjasama, baik itu kerjasama antar instansi dengan teman-teman dari program studi kedokteran dan juga teman-teman komunitas dan juga semua masyarakat itu bisa turut serta untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan ini. Nah kegiatan ini bisa teman-teman lihat bahwa kan ada booth-booth komunitas semua yang bekerja sama dengan program studi kita undang, terus teman-teman komunitas yang sering berinteraksi dengan rumah sakit dan juga dokter-dokter hewan nantinya, dan juga teman-teman masyarakat serta adik-adik mahasiswa juga yang hadir pada hari ini. El Yakim, dari komunitas Toraya Dog Lovers yang mengikutkan hewan peliharaannya dalam lomba anjing dan kucing sehat, mengaku senang bisa tampil memeriahkan karnival untuk kedua kalinya. Kalau kami di sini sebagai komunitas Todole mengisi booth sama meramaikan lomba kesehatan hewan, khususnya anjing. Tahun ini sudah kedua kalinya kami ikut. Tahun lalu kami juga diundang dan kami juga ikut lomba fashion show bersama teman-teman komunitas Todolo. Veterinary Festival 2024 yang bertajuk The Animal Kingdom Celebration ini sekaligus juga dirangkaikan dengan penandatangan MOU dengan sejumlah instansi, termasuk dengan Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya Setio Tri Wahyudi berpendapat, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% belum menemukan timing yang tepat. Dalam kondisi ekonomi saat ini, kebijakan tersebut dapat memiliki multi dampak yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi. Saat ini, kondisi ekonomi sedang dibayangi oleh penurunan daya beli sehingga jika pajak tersebut dinaikkan, dapat menjadikan daya beli semakin menurun. Namun, di sisi lain Setio juga memahami akan kebutuhan pemasukan pemerintah saat ini, sehingga memiliki kebijakan untuk menaikkan pajak agar dapat menambah pemasukan bagi negara. Tentunya pajak apapun itu sebenarnya tidak hanya PPN ya, itu tentunya di kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, itu mesti akan membebani ya. Membebani apa? Membebani daya beli masyarakat. Kita tahu pendapatan masyarakat menengah ke bawah itu masih bergantung dengan aktivitas rutin. Sementara pemerintah ya tidak bisa meningkatkan pendapatan individu dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Di sisi lain inflasi terus merangkak naik, ditambah lagi pajak-pajak yang kedepannya itu juga akan meningkat ya hanya gara-gara kebijakan PPN ini. Jadi dampaknya itu akan multiplier efeknya akan sangat panjang sekali gitu. Setio berharap pemerintah dapat mengkaji lagi kebijakan tersebut dengan menghitung secara cermat berbagai dampak yang mungkin akan terjadi dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai pada awal tahun 2025 nanti. Para teman-teman, serukan beritanya. Bagi kalian yang penasaran tentang Persatuan Tenis Meja Universitas Brawijaya, kalian bisa kepo Instagramnya di @ptnub. Dan juga plus 62 1, 2, 3. Nah, dan juga kampus plus 62 hadir di hari Jumat pukul 14.30 dan juga di YouTube UB TV Brawijaya pukul 1 siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar siaran UB TV makin berkualitas.